Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fauzia dari Paralel 3 dengan nomor NPM 41182191190090 dengan dosen pengampu Bu Yuninta Lasma, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan kognitif peserta didik. Pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Perkembangan kognitif peserta didik, kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Desmita 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah gaya pengasuhan dan lingkungan. Biasanya, gaya pengasuhan lebih diterapkan pada anak-anak. Pada pengasuhan ini merupakan cikal bakal perkembangan kognitif tersebut. Karena ketika anak diasuh secara tidak sesuai dengan semestinya, ini akan berakibat pada perkembangan kognitif anak, bahkan pada perkembangan mental anak tersebut. Lingkungan pun sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif. Semakin buruk lingkungan maupun pergaulan seseorang, maka kemungkinan pengaruh lingkungan pada perkembangan kognitif anak semakin besar. Wibowo 2016. Tahap-tahap perkembangan kognitif peserta didik. 4 tahap perkembangan kognitif siswa menurut Piaget adalah sebagai berikut. Pertama, tahap sensori motor 0-2 tahun. Pada tahap sensori motor, seorang anak akan belajar untuk menggunakan dan mengatur kegiatan fisik dan mental menjadi rangkaian perbuatan yang bermakna. Pada tahap ini, pemahaman anak sangat bergantung pada kegiatan gerakan tubuh dan alat-alat indera mereka. Yang kedua, tahap pra-operasional 2-7 tahun. Pada tahap pra-operasional, seorang anak masih sangat dipengaruhi oleh hal-hal khusus yang dapat dari pengalaman menggunakan indera, sehingga ia belum mampu untuk melihat hubungan-hubungan dan menyimpulkan sesuatu secara konsisten. Yang ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada tahap operasional konkret 7-11 tahun, umumnya anak sedang menempuh pendidikan di sekolah dasar. Di tahap ini, seorang anak dapat membuat kesimpulan dari suatu situasi nyata atau dengan menggunakan benda konkret, dan mampu mempertimbangkan dua aspek dari suatu situasi nyata secara bersama, misalnya antara bentuk dan ukuran. Yang keempat, tahap operasional formal, lebih dari 11 tahun. Pada tahap operasional formal, lebih dari 11 tahun, kegiatan kognitif seseorang tidak mesti menggunakan benda nyata. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam perkembangan kognitif. Doyin 2015. Konsep-konsep dasar teori belajar kognitif. Teori ini muncul sebagai wujud dari ketidakpuasan terhadap teori belajar behavioristik, karena menurut psikolog kognitif, tingkah laku manusia yang tampak dari luar tidak bisa diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental, yaitu motivasi, kesengajaan, keyakinan, insting, dan sebagainya. Belajar dalam perspektif psikolog kognitif pada dasarnya adalah proses internal atau peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral yang bersifat jasmania, sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Sedangkan perubahan yang terjadi dalam kemampuan seseorang dalam bertingkah laku dan berbuat sesuatu dalam situasi tertentu hanyalah suatu refleksi dari perbuatan internal. Jadi, tingkah laku individu itu muncul karena adanya dorongan dari dalam dirinya, bukan karena kebiasaan atau latihan. Kalaupun tingkah laku tersebut merupakan hasil dari latihan, maka hal tersebut juga bergantung pada mental individu tersebut. Apakah mau melakukannya ataukah tidak?
Sumadi Suryabrata memberikan ciri-ciri belajar kognitif. Pertama, lebih mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang kedua, mementingkan kognisi, terutama insik. Yang ketiga, mementingkan dinamik equilibrium. Dan keempat, lebih mementingkan masa kini dalam tingkah laku manusia dan dalam menyelesaikan problem. Adapun tokoh-tokoh penemu teori ini adalah Max Wertheimer, Kurt Kafka, Wolfgang Kohler, Kurt Lewin, Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Model-model teori belajar kognitif. Pertama, teori Gestalt. Teori belajar ini memunculkan hukum belajar yang pokok, yaitu hukum Prägnanz. Hukum ini menunjukkan tentang berarahnya segala kejadian kepada keseimbangan. Akibatnya dikatakan keadaan yang problematis adalah keadaan yang tidak Prägnanz, tidak beraturan dan tidak seimbang. Oleh karena itu, pemecahan problem tersebut adalah dengan mengadakan perubahan dalam struktur medan atau membawanya kepada hal yang bersifat Prägnanz. Dan inti belajar dalam teori ini adalah mampu memecahkan problem yang mengerti duduk persoalannya, bukan mengulang-ulang hal yang harus dipelajari, akan tetapi memahaminya dan mendapatkan insight. Yang kedua, pemrosesan informasi. Belajar menurut teori ini merupakan perilaku mental, maka diperlukan pemrosesan informasi. Menurut teori kognitif, manusia adalah proses informasi yang aktif. Artinya, ia memprakarsai pengalaman-pengalaman yang mengarah kepada belajar, yaitu dengan mencari informasi-informasi untuk memecahkan persoalan dan menyusunnya kembali apa-apa yang telah diketahuinya. Pemrosesan itu meliputi, pertama, mengumpulkan informasi dan membuatnya menjadi kode-kode encoding. Yang kedua, menyimpan informasi retention. Yang ketiga, mengingat kembali informasi apabila diperlukan retrieval. Yang ketiga, cognitive development. Jean Piaget menemukan teori cognitive development mengemukakan intelektual yang terbentuk dari individu merupakan hasil interaksinya dengan lingkungan. Dalam hal ini, ia memakai istilah scheme, yaitu suatu struktur mental atau kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Adapun aktivitas intelektual adalah asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif seseorang dengan cara mengintegrasi persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Akomodasi adalah membentuk skema baru yang dapat cocok dengan rangsangan baru untuk memodifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu. Sedangkan pertumbuhan intelektual terjadi karena adanya proses yang kontinu dari adanya equilibrium disequilibrium. Yang keempat, discovery learning, yaitu pencarian pengetahuan secara aktif oleh individu dan dengan sendirinya memberikan hasil yang paling baik. Individu berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Menurut Bruner, inti dari belajar adalah cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara aktif. Yang kelima, meaningful learning, yaitu belajar memakna meaningful dan belajar menghafal. Rote learning, belajar memakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki individu yang sedang belajar. Belajar bermakna terjadi bila pelajar mencoba menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Dalam proses itu, individu dapat mengembangkan skema yang ada atau mengubahnya. Dalam proses belajar ini, individu mengkonstruksi apa yang dipelajarinya sendiri. Kognitif sebagai sains. Sains kognitif
Sains adalah kajian ilmiah tentang pikiran dan otak dan bagaimana perilaku dihasilkan. Bidang antara disiplin dan secara tertutup berkaitan dengan beberapa area lain, meliputi psikologi secara khusus, psikologi kognitif, kecerdasan buatan, ilmu bahasa, dan psikologi linguistik, filsafat. Secara khusus, filsafat pikiran, sains saraf, logika, robot, antropologi, dan biologi, termasuk biomekanika. Secara psikologi, tahap perkembangan informasi berkaitan dengan pengolahan informasi, pengenalan pola, memperhatikan short-term memory, dan long-term memory. Presentasi dan organisasi terhadap pengetahuan berkaitan dengan tahap pemrosesan, visualisasi citra, pengkategorian, dan organisasi sistematik. Psikologi kognitif. Konsep-konsep dasar psikologi kognitif. A. Definisi psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Proses ini meliputi bagaimana informasi diperoleh, dipresentasikan, dan ditransformasikan sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu dimunculkan kembali sebagai petunjuk dalam sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu, psikologi kognitif juga disebut psikologi pemrosesan informasi. B. Peran psikologi kognitif. Di dalam dunia psikolog, mempelajari psikologi kognitif sangat diperlukan karena, pertama, kognisi adalah proses mental atau pikiran yang berperan penting dan mendasar bagi studi-studi psikologi manusia. Yang kedua, pandangan psikologi kognitif banyak mempengaruhi bidang-bidang psikologi yang lain. Misalnya, mendekatkan kognitif banyak digunakan di dalam psikologi konseling, psikologi konsumen, dan lain-lain. Yang ketiga, melalui prinsip-prinsip kognitif, seseorang dapat mengelola informasi secara efisien dan terorganisasikan dengan baik. C. Faktor-faktor pendorong perkembangan psikologi informasi. Beberapa faktor pendorong perkembangan psikologi informasi antara lain. Pertama, penurunan popularitas psikologi behaviorisme karena psikologi tidak dapat menerangkan tingkah laku manusia secara kompleks. Yang kedua, perkembangan konsep tentang kemampuan berbahasa yang dimiliki manusia. Yang ketiga, munculnya teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, ahli psikologi dari Swiss. Piaget mengemukakan beberapa hukum dengan kognitif, yaitu 4, yaitu setiap seorang mempunyai aspek kognitif yang terdiri dari aspek-aspek struktural, intelektual. Perkembangan kognitif adalah hasil interaksi dari kematangan organisme dan pengaruh lingkungan. Yang keenam, proses kognitif itu meliputi aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol-simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Sisi-sisi kognitif dipengaruhi oleh lingkungan dan biologis. Aspek kognitif. Pertama, kematangan. Semakin bertambahnya usia, maka semakin bijaksana seseorang. Yang kedua, pengalaman. Hasil interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, transmisi sosial. Hubungan sosial dan komunikasi yang sesuai dengan lingkungan. Yang keempat, ekuilibrasi. Perpaduan dari pengalaman dan proses transmisi sosial. Ada dua sistem yang mengatur kognitif. Yang pertama, skema, antara sistem yang terpadu dan tergabung. Yang kedua, adaptasi, terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi pada objek yang meliputi biologis, refleksi, keterbatasan kemampuan, dan lain-lain. Dan kognitif menggabungkan sesuatu yang sudah diperoleh. Akomodasi terjadi pada subjek, mengandung perkembangan pendekatan, pemrosesan informasi. Pendekatan ini berasal dari ilmu komunikasi dan komputer. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.